Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih bersama dengan Bang Adi Idham Siregar selaku founder Barbel, dan juga dengan tema kita perjalanan mengajar dari Bengkulu untuk Indonesia. Ini kebiasaan pengen ngomong founder Bengkulu terus mulut nih. Oke, Bang, ini kan kalau misalnya kita ngajar tuh kan harus ceria, smiling voice. Ini kalau Abang sendiri tipikal orang yang tegas nggak sih kalau misalnya ngajar? Kamu salah gitu. Mungkin kalau dilihatin dari muka, dari badan gitu kan kayak ini ya Bang, ini ngeri banget. Coba sangar Abang gitu gak kan. senyum. Tuh kan sangar kan? Ya kan? Kayak ini udah gede, udah hitam gitu kan. Ada kumisnya, ada brewoknya. Tapi kalau pas ngajar betul-betul berubah sih. Betul-betul berubah jadi anak yang ceria. Yang ceria, gitu ngomongnya. Betul-betul tapi nggak gimmick ya? Enggak dong. Oke, ini kan kita singgung baik sedikit ya terkait dengan Abang ini kan content creator juga ya. Sering banget review-review makanan. Itu sebenarnya Abang sendiri ada kriterianya, misalnya aku pengen review kalau misalnya itu benar-benar enak, atau karena kan nggak mau cari kebohongan kan. Betul. Di dunia maya gitu. Mostly yang aku makan di IG itu semuanya enak sih. Nggak tahu kenapa, nggak tahu mungkin karena aku lidahnya enak semua gitu. Atau gimana ya. Tapi emang kebanyakan makanan di Bengkulu enak sih. Cuman ada beberapa yang emang di beberapa menu ada yang kurang pedas, kurang manis, kurang asin. Tapi aku langsung ngomongin sama ownernya biasanya. Tapi ya tadi karena di IG gitu kan, emang aku pilih-pilih juga tuh, kayak kalau misalnya aku udah pernah makan tapi kurang suka, aku nggak aku terima. Iya ya, berani nolak berarti ya? Ada beberapa. Tapi nolaknya dengan aduh mohon maaf Mbak. Mohon maaf Mbak, udah ada jadwal gitu aja. Bisa banget ngeles. Tapi kalau penyiar sip-sipan juga kan banyak? Apa? Kalau penyiarnya sip-sipan juga. Iya ya? benar. Kadang tuh dapat yang subuh jam 5 tuh udah harus di kantor kan. Rumah aku kan di Kandang Mas tuh, di arah Plobai sana. Jadi kadang tuh jam 3 tuh udah bangun. Karena dulu pernah terlambat satu kali. Jam 5 itu udah on airnya? Udah on air jam 5. Udah jam 3 tuh udah jam 3:30 lah udah bangun, udah mandi, siap-siap kan. Jam 4:15 tuh udah OTW. Karena pernah terlambat satu kali, langsung trauma sih. Aku kebangun tuh jam 5:15. Ampun. Bayangin deh. Terus gimana tuh? Ada yang gantiin? Ada teknisi yang masukin lagu-lagu aja, acak gitu. Tapi ya nggak ada yang buka siarannya, nggak ada apa, jadi kayak aneh aja. Tapi kalau pagi-pagi kan biasanya kantor tuh masih sepi banget. Bener. Ya. Berarti kita sendiri ngidupin alat dan sebagainya. Bener, itu gitu ya. lampu merah tuh belum hidup. Jadi kita tuh terobos semua lampu di sana. Masih kuning. Oke, berarti ini kalau selama ini review dari makanannya benar-benar enak ya Bang ya. Dan juga kalau misalnya Abang ngedit itu Ada sendiri. Ya, itu inspirasinya dari mana nih? Harus unik dan juga kreatif dong ya, biar dilihat banyak orang gitu. Betul. Kan. Dulu tuh kayak masih kaku banget ya, kayak cuma video, ngomong, tulisannya masih yang biasa aja. Lama-lama tuh mikir kayak ngeliatin di TikTok orang-orang bisa kayak tulisan yang miring-miring gitu kan. Akhirnya dicoba-coba, akhirnya juga bisa sih. Emang otodidak. Coba nih review dikit nih misalnya tehnya nih. Guys. Coba dong. Sebenarnya ilmu dari mereview itu gimana sih? Harus asik kah? Harus gimana? Ini sumpah teh yang paling enak yang aku minum hari ini. Waduh. Padahal rasanya sama aja semua teh gitu kan. Banget pokoknya gitu ya. Kadang tuh kalau ngomongin review itu ada ciri khasnya gitu ya. Ada yang mungkin pas ngomong cepet-cepet, ada yang pakai nada kayak nana gitu kan, kayak. Kalau Abang sendiri? Kalau aku lebih ke ada satu kata namanya tuh ceklan ahem. Ceklan ahem itu maksudnya apa tuh? Makan keselak ya. Ceklan ahem tuh artinya enak. Enak. Jadi itu kayak bahasa apa sih? Bikin sendiri. Jadi kadang tuh bilang ini sumpah ceklan ahem maksimal gitu ngomongnya. Jadi ada ciri khasnya ya. Ada beberapa yang memang review itu kan halo guys banyak guysnya gitu kan. Kalau ini berarti kalau misalnya enak ceklan ahem.
ntar berlinang air mata. Oke, biar nggak lucu lagi nih kita bahas ini dulu nih. Ini kalau misalnya abang ngajar nih biasanya biar asik gimana tuh? Boleh dong diperagain. Diperagain paling ya berdiri kan ngajakin anak-anak, paling nanya dulu, ngobrol tuh misalnya. Hari masih itu kepikiran aja ceklet ya. Jadi kadang tuh masih ya kalau ngomongin sama anak-anak ngobrol dulu, nanya hari ini gimana nih harinya gitu kan. Kira-kira masih inget nggak kata-kata yang kemarin kita ajarin gitu kan. Kita kasih ini, kasih tes dulu bahasa Inggrisnya sepatu apa. Berarti dikulas kembali yang Iya, sebelumnya diulas kembali. diajarkan. Kita selalu ngajar, ngajar, di review gitu-gitu. Ada ujiannya nggak sih? Misalnya Ada. setelah 2 bulan ngajar itu kan ada ujiannya biar Ada. untuk lihat kemampuannya ya, Benar, apakah benar. menerapkan cara mengajar itu dengan baik atau enggak gitu Betul. kan, apa yang sudah disampaikan. Kita ujiannya 2 kali. Di awal ujian dulu, di akhir ujian lagi. Berarti ntar di awal ngeliat, tuh lihat kemampuan dulu ya. ntar pas di ujung ngelihat hasil dari pembelajarannya masuk apa enggak ke mereka. Itu ada level-levelnya nggak? Misalnya level untuk anak-anak yang memang belum ngerti bahasa Inggris atau yang sudah mahir itu dibedain nggak kelasnya? Kita satu kelas, tapi paling dengan cara di mix. Misalnya ada anak yang mungkin masih beginner, ada yang udah advanced intermediate. Iya. Nah kita gabungin. Jadi mereka kalau misalnya dari beginner bisa belajar sama yang advance, bareng-bareng ngobrol. Iya. Daripada kita kelompokkan ke yang mungkin yang udah mahir semua, belum semua, itu kan kayak kurang ya. Jadi kita gabungin semua biar mereka pun juga bisa saling sharing. Kayak pilih kasih gitu ya jatuhnya ya kalau misalnya dibagi kan. Bener. Tapi kalau mereka sendiri kan selama ini asik-asik aja ya bang ya. Oke deh. Ini nih, misalnya nih, ini apa sih? Ini kartu Kartu apa nih namanya? kartu kuat namanya. Kartu kuat. Jadi kalau cara mainnya gimana tuh biasanya? Jadi kalau ini kita menyamakan, pernah main kartu kuartet nggak? Oh, nggak pernah sih. Nggak pernah ya, mungkin beda tahun lahir ya. Oh, ya, Kalau mungkin lah dulu ya. saya tuh waktu SD tuh ada namanya kartu kuartet. Jadi intinya kita ngumpulin satu kartu dengan tema sama, itu kita kumpulin semua kartunya. Dengan cara ditanyain ke temennya. Misalnya aku tanya nih sama si Agnes punya kartu musik nggak? Kalau Agnes jawab iya, aku tebak musiknya piano bukan. Kalau betul aku ambil kartunya. Oh begitu ya, berarti tergantung dari itu alat musik atau misalnya benar. pengelompokan kata Bener. seperti itu ya. Ini juga lengkap sama apa ya? Sama arti dari kosakatanya. Misalnya ada hill itu bukit, ada lake itu danau. Jadi mereka juga sambil main sambil tahu Belajar artinya gitu ya. apa. Tapi kan kalau dari barbel ini sendiri bukan hanya dari pengumpulan kosakata ya, tapi cara pengucapan juga ya bang ya. Bener, pronunciation juga kita ajarin. Pronunciation-nya kan. Misalnya nih bang, Apa ya contohnya? yang kebanyakan orang tuh ternyata itu tuh pronunciation-nya salah seperti itu. Pernah dulu tuh kayak orang tuh salah bilang kata pedas sama panas. Kalau pedas kan itu kan spicy ya, kalau panas tuh hot. Hot. Nah mereka seringnya bilang kayak kalau pedas tuh apa? Pedas tuh hot. Karena kan Iya, kadang kan ada di panas gitu. di makanan gitu kan ada yang hot apa gitu kan. Iya. Itu yang sering salah sih orang-orang itu kalau dalam segi rasa untuk anak-anak. Aku jadi ngebayangin kalau misalnya abang review makanan terus tiba-tiba kosakatanya salah bang. Ini bukan hot tapi spicy. Spicy. Iya, aku kadang tuh di beberapa tempat makan aku ada yang aku komen beberapa orang kayak Karena misalnya bahasa Inggrisnya salah ternyata. Mas ini salah tulisan, aku perbaikin ya waktu aku nge-review. Iya boleh gitu-gitu. Iya, ini kurang ceklenem. Kurang cekap. Tapi abang sendiri belajar bahasa Inggris ini memang dari kecil suka atau karena mulai gede ini? Dari kecil tuh dulu emang diajarin sama orang tua tuh pakai kosakata. Dulu kan ada kan kalau kita ke Prapto itu ada poster yang hewan, Oh, iya, poster apa transportasi. Dulu tuh ditempel di semua dinding di rumah. Jadi aku belajar dari kosakata. Akhirnya waktu udah sekolah tuh karena udah suka dari awal, akhirnya aku belajarnya lebih dalam. Akhirnya aku les, aku belajar dari lagu, dari musik gitu-gitu. Berarti kan kalau misalnya kebanyakan orang tua itu kan belajar kosakata, misalnya ini apa nah hewan apa, gitu. Bener. Tapi abang sekaligus belajar bahasa Inggrisnya, Bener. gitu ya. Makanya sebenarnya kan peran orang tua juga ikut berpartisipasi ya Betul dalam banget. cara speaking ya, berbicara Betul. orang, apalagi dengan berbahasa Inggris atau juga berbahasa daerah misalnya. Bener banget. Abang daerahnya Bengkulu berarti ya? Bengkulu. Wongkito. Itu Palembang. Palembang kalau Bengkulu. Kalau Bengkulu. Bengkulu, orang Bengkulu. Orang Bengkulu. Orang Bengkulu. R-nya tuh, Wongkito. R-nya tuh R-nya agak Bekaret. bekaret gitu ya. Bengkulu. Baik, kita akan jeda di situ.
Nanti akan kita bahas lagi terkait dengan tema kita perjalanan menuju Bengkulu untuk Indonesia. Baik, kita akan jeda sejenak setelah iklan berikut ini. Tetap bersama kami dalam acara Opini Obrolan Pagi ini.